لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فمعاشر الإخوة ra'ani wa ra'akumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini 28 dari bulan Jumada al-Ula 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 3 Februari 2019 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan inayahnya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya besar dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Sebelum kita melanjutkan bab yang baru dan hadis yang baru yang akan dinukilkan oleh beliau alaihi rahmatullah, ingin saya nukilkan ucapan salah seorang dari a'immatus salaf yang sangat dekat jaraknya dengan keberadaan kita, Syekh Syuyukhina Al-Imam Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di, yang mana beliau dikenal sebagai seorang alim ulama yang fokus dalam bidang tafsir, dan beliau pun memiliki karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan kebahagiaan hidup seorang hamba baik di dunia maupun di akhiratnya. Beliau memiliki sebuah karya ilmiah yang sangat bagus sekali yang berjudul Al-Wasail Mufidah lil Hayatis Sa'idah, perantara-perantara yang sangat bermanfaat agar kita bisa menggapai kebahagiaan kehidupan yang sempurna nanti di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Allamah Al-Mufassir Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di pernah mengucapkan di dalam salah satu karya ilmiah beliau, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di antara doa yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ini adalah doa yang senantiasa diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di setiap kesempatan beliau, yang mana doa ini akan dijelaskan secara global maknanya oleh Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan, yakni Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam doa beliau, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu, al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina, 4 perkara yang akan mendatangkan kemaslahatan, kebahagiaan di dunia seorang muslim sebelum di akhiratnya biidznillah taala. Kemudian Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di mencoba menjelaskan, wa hadza min ajma'il ad'iyah. Doa yang semacam ini yang insyaallah taala akan kita sebutkan apa makna huda, apa makna at-tuqa, apa makna al-afaf, apa makna al-ghina. Semuanya ini akan dijelaskan oleh beliau alaihi rahmatullah. Wa hadza min ajma'il ad'iyah.
Ini merupakan doa yang sangat sempurna sekali, wa anfa'iha, dan sangat bermanfaat bagi kehidupan seorang hamba. Fa innal huda, sesungguhnya huda yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wa jal, huwal ilmun nafi'. Al-huda huwal ilmu an-nafi'u. Makna dari al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Jadi apabila Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memanjatkan doanya, Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memberikan kepadaku al-huda, al-ilmu nafi', agar engkau mengaruniakan kepadaku ilmu-ilmu yang bermanfaat. Yang mana ikhwati fillah yara'akumullah, ilmu yang bermanfaat adalah apa yang telah diperintahkan dalam hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, berdoalah wahai Muhammad kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa taala, rabbi zidni ilma. Ya Rabbku, wahai Allah Subhanahu wa taala, tambahkanlah kepadaku ilmu. Ilmu yang dimaksudkan di sini adalah ilmu nafi'. Karena telah kita ketahui bersama, ilmu itu terbagi menjadi dua, ilmu nafi' dan ilmu dhar. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang memudaratkan, yang tidak bermanfaat. Yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang bernama al-huda adalah ilmu nafi'. Jadi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam lafaz yang lain dengan jelas, dengan sharih mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk engkau karuniakan kepadaku ilmu yang bermanfaat. Ini lafaz yang sharih, lafaz yang jelas. Akan tetapi dalam lafaz doa ini karena digabungkan dengan perkara-perkara yang lainnya, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengganti lafaz ilmu nafi' tersebut dengan al-huda. Kalau kita terjemahkan secara letterlek, secara kasat mata atau secara kaidah secara umum dari bahasa Indonesia, al-huda ini maknanya hidayah, petunjuk. Karena memang ilmu nafi' dan hidayah, ilmu nafi' dan petunjuk itu kaitannya sangat erat sekali. Ilmu nafi'lah yang akan membimbing seorang sampai kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang bermanfaatlah seorang akan bisa menggapai hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga posisinya sangatlah erat. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam doa ini mengatakan Allahumma inni as'alukal huda. Apa makna huda? Ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku mohon kepadamu untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Yang mana ilmu yang bermanfaat tersebut akan bisa mengantarkan kepada al-hidayah. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, wat-tuqa, makna dari at-tuqa yang ada di dalam doa Nabi alaihi salatu wasallam tersebut al-amalus salih. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa, ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Yang pertama. Yang kedua kata Nabi alaihi salatu wasallam at-tuqa. Apa makna dari at-tuqa? Adalah al-amalus salih, kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah. Amalan-amalan saleh. Amalan pun sama seperti ilmu, terbagi menjadi dua. Ada amalan-amalan yang saleh, ada amalan-amalan yang saleh. Amalan-amalan yang saleh lah yang bisa membawa kepada at-tuqa. At-tuqa ini kalau kita terjemahkan secara letterlek, maknanya adalah ketakwaan. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk diberikan, dikaruniakan ketakwaan. Karena amalan saleh adalah buah dari mereka orang-orang yang senantiasa bertakwa. Orang yang akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala artinya ia mengharuskan, mewajibkan dirinya untuk senantiasa beramal saleh dan beramal saleh sampai terus bertambah keimanannya, naik, jadilah dia seorang hamba yang muttaqi, seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentarbiyah, mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki semuanya. Allah Azza wa Jalla zat yang menguasai alam semesta ini, Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala yang bisa mentakdirkan kita, menetapkan kita sebagai orang yang beramal saleh ataukah beramal saleh, wal iyadzu billah. Oleh karena kita meminta di samping ilmu yang bermanfaat agar ilmu tersebut bisa berbuah manis yang namanya amalan-amalan ketaatan. Karena ilmu tanpa amalan ketaatan adalah sesuatu yang akan mendapatkan celaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keadaan mereka kaum Yahud dan Nasara.
yang dihikayatkan dan diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia. Surah yang telah kita hafal semua. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fatihah, di dalam salat-salat kita, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami siratal mustaqim, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai ya Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Dan bukan pula jalan mereka orang-orang yang Engkau sesatkan ya Allah, yaitu mereka dari kalangan kaum Nasrani, kaum Nasara. Al-Yahud wan Nasara memiliki dua keadaan yang sangat jauh berbeda. Al-Yahud memiliki ilmu, akan tetapi mereka tidak mau beramal. Dengan ilmu tersebut mereka yaghtar bi nafsihim atau bi anfusihim. Mereka tertipu dengan kepandaian mereka, dengan kepintaran mereka tertipu. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun berani untuk mereka tipu daya. Ini karena ilmu yang ada di sisi mereka ilmu yang ghairun nafi', ilmu yang ad-dar, ilmu yang tidak bermanfaat. Oleh karenanya ilmu tersebut tidak membuahkan amalan saleh. Sebaliknya, mereka dari kalangan kaum Nasara yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ad-dallin, orang-orang yang tersesat, yaitu mereka yang senantiasa beramal, beribadah dan beribadah tanpa disertai dengan ilmu yang bermanfaat. Oleh karenanya kita sebagai seorang muslim, kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan lepas dari berdoa dengan doa yang telah dipanjatkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Ya Allah, aku mohon kepadamu agar engkau memberikan ilmu yang bermanfaat, agar engkau memberikan kepadaku amalan saleh, kemudahan untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, wal afaf. Makna dari al-afaf yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ay al-afafu 'anil khalqi wa adamu ta'liqil qalbi bihim. Makna dari al-afaf adalah merasa cukup. Al-afaf 'anil khalqi, merasa cukup dari uluran tangan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, bantuan mereka. Wa adamu ta'liqil qalbi bihim, dan hati kita tidak menggantungkan harapan semoga si fulan memberikan saya hari ini dengan nominal sekian dan sekian. Ini ta'liqil qalbi. Hati kita bergantung pada si fulan, hati kita bergantung pada atasan kita, hati kita bergantung pada bos-bos kita, orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang bisa memberikan kita harta, orang yang bisa memberikan kita rezeki. Padahal An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan itu semua. Di antara doa yang harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meminta suatu sifat yang namanya al-iffah, merasa cukup. Dan kita hanya mengharapkan apa yang datang dari rezeki, apa yang datang dari harta benda, apa yang datang dari karunia, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa campur tangan manusia, tanpa campur tangan bos-bos kita, tanpa campur tangan direktur kita atau atasan kita dan yang seterusnya. Mereka hanya sebab. Mereka yang memberi kita gaji, na'am, tapi mereka hanyalah sebab min asbabid dunyawiyah. Tapi hakikatnya Allah lah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kamu si fulan akan mendapatkan sekian dan sekian pada bulan ini. Itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan agar kita memiliki sikap al-iffah. Jangan mengharapkan apapun dari orang lain, apalagi sampai kepada sifat at-tasaul, meminta-minta. Aku butuh sekian wahai fulan, aku butuh sekian wahai atasanku, dan yang seterusnya. Ini menunjukkan kita adalah orang yang hina, yang tidak yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla yang telah menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala yang telah menetapkan rezeki kita pada bulan ini sekian. Mau usaha bagaimanapun, kita minta kepada siapapun, kalau Allah menetapkan sekian, tidak akan bertambah. Berapa rupiah pun, nominalnya akan tetap itu. Karena itulah yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar bisa menjadi seorang muslim yang memiliki al-izzah, seorang muslim yang memiliki sifat kemuliaan,
Dan insyaallah taala semoga pada pertemuan-pertemuan yang akan datang kita bisa membahas apa yang berkaitan dengan al-izzah ini. Kemuliaan dari seorang muslim adalah satu hal yang dituntut di dalam syariat Islam. Kita tidak boleh menghinakan diri kita pada orang-orang lain, menganggap bahwa orang lainlah yang lebih pantas untuk kita pinta rezekinya, pinta hartanya dan yang seterusnya. Jangan. Karena itu adalah sikap dari at-tasaul, meminta-minta yang sangat tercela di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau wal ghina. Adapun lafaz yang keempat yang senantiasa dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, al-ghina. Makna dari al-ghina ay al-ghina billahi wa birizqihi wal qanaati. Apabila seorang benar-benar sudah mencukupkan dirinya dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak lagi mau melihat kepada apa yang ada di urusan dunianya dari tambahan-tambahan. Walaupun nampaknya sedikit mungkin. Apa yang telah dia dapatkan dari rezekinya, apa yang telah dia dapatkan dari bulanannya, apa yang telah dia dapatkan dari gajinya dan yang seterusnya. Mungkin sedikit. Akan tetapi dia merasa al-ghina, dia merasa ini adalah kekayaan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada saya. Ini adalah karunia besar yang harus saya syukuri karena dia meyakini bahwa Allah lah yang telah berfirman di dalam ayat yang mulia, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Pasti akan aku tambahkan karunia-karunia tersebut. Dia merasa cukup, merasa kaya dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezekinya bulan atau hari tersebut. Kemudian Al-Imam Sa'di alaihi rahmatullah mengatakan wa bidzalik, dengan 4 perkara tersebut, ya Allah, aku memohon kepadamu diberikan ilmu yang bermanfaat, al-huda. Ya Allah, aku memohon kepadamu dimudahkan untuk melakukan amalan-amalan saleh, at-tuqa. Ya Allah, aku memohon kepadamu al-iffah, mulia di hadapan orang lain, mulia di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, tidak merendahkan diri, tidak menghinakan diri, tidak meminta-minta, yang itu adalah sifat tercela. Kemudian yang keempat kata Nabi alaihi salatu wasallam al-ghina, seorang yang akan senantiasa merasa terus bersyukur, merasa terus cukup, merasa kaya dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Walaupun hakikatnya itu kurang, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menjadikan kita hamba-hamba yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika tatimmu sa'adatul hayatid dunya. Dengan 4 perkara inilah seorang muslim akan merasakan kebahagiaan dalam hidup dunianya. Dia akan bahagia, tidak tergantung pada orang lain, tidak merasa cukup, tidak merasa fakir, bahkan dia merasa sebagai seorang yang banyak mendapatkan berkah dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Faman ruziqal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina nala as-sa'adataini wa hasala lahu kullu matlubin wa naja min kulli marhubin, intaha kalamuhu rahimahullah. Di akhir ucapannya Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah memberikan nasihat kepada kita. Apabila seorang telah diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa al-hidayah, yakni amalan saleh, wa tuqa, ketakwaan, yaitu al-huda, al-hidayah yakni ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua at-tuqa, ketakwaan yang maknanya adalah amalan-amalan saleh, al-afaf, al-iffah, dia merasa dirinya adalah seorang yang mulia, al-ghina, dia merasa cukup, merasa kaya, merasa karunia, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat yang sangat besar sehingga dia tidak menoleh kepada pihak-pihak lain untuk menambah kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dia bersyukur dengan yang ada walaupun sedikit. Dengan 4 perkara ini kata Imam Sa'di alaihi rahmatullah, nala as-sa'adataini wa hasala lahu kullu matlubin wa naja min kulli marhubin. Dia akan mendapatkan, dia akan meraih 2 kebahagiaan. Yang pertama kebahagiaan di dunia, dan yang kedua adalah kebahagiaan di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa hasala lahu kullu matlub, dan dia akan mendapatkan semua yang dia inginkan. Perhatikan nasihat Al-Imam As-Sa'di alaihi rahmatullah. Apapun yang kita inginkan akan bisa kita dapatkan dengan 4 perkara ini. Berilmu, mengamalkan amalan saleh, menjadi seorang muslim yang mulia, yang iffah, dan tidak mudah mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Empat perkara ini bisa menjadikan seorang mendapatkan apapun yang dia inginkan dari perkara-perkara dunia dan akhirah, wa naja min kulli marhubin, dan dia akan selamat dari apa yang dia khawatirkan, kefakiran, yang dia khawatirkan kelaparan, yang dia khawatirkan anaknya tidak mendapatkan tempat tinggal, dan yang seterusnya. Dia khawatir terus waswasah dari syaitan. Maka dia akan selamat dari waswasah tersebut dengan mengamalkan doa ini, dan dia panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang sangat mulia yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Senantiasa kita mengulang-ulang doa tersebut dalam rangka mengikuti apa yang telah dipanjatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan mengharapkan kebaikan-kebaikan dari kandungan doa tersebut. Wallahu a'lamu bissawab. Ikhwati fillah yarhakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari Al-Adabul Mufrad karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis ke-87 yang berkaitan dengan al-waladu qurratul ain, bahwasanya seorang anak itu merupakan penyejuk mata bagi kedua orang tuanya. Telah kita jelaskan secara global makna dari qurratul ain adalah apabila seorang anak itu menjadi anak-anak yang soleh, menjadi anak-anak yang senantiasa mengerjakan amalan-amalan ketaatan, yang orang tuanya akan sejuk melihat kelakuan dan amalan-amalan soleh mereka. Bab yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu man da'a li sahibihi an akthir malahu wa waladahu. Sebuah bab yang berkaitan dengan man da'a li sahibihi, siapa yang berdoa kepada temannya, siapa yang berdoa kepada orang yang berada di sampingnya, an akthir malahu wa waladahu. Doanya berupa an akthir malahu, ya Allah perbanyaklah harta benda yang dia miliki, wa waladahu, ya Allah perbanyaklah anak keturunan yang dia miliki. Dua jenis doa yang insyaallah taala akan kita bahas. Kisah dari Anas bin Malik yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah azza wajalla, mendoakan seorang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda agar beliau memiliki harta benda yang melimpah dan agar beliau memiliki anak keturunan yang banyak. Kita akan baca hadisnya. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda, beliau mengatakan, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yauman, pada suatu hari. Wa ma huwa illa ana wa ummi wa ummu haramin khalati. Dan pada saat itu tidak ada yang bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kecuali aku, kemudian ibuku dan bibiku, yaitu Ummu Haram. Tiga orang yang ketiga itu bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama Anas bin Malik, yang kedua dua orang wanita di balik hijab tentunya. Yang pertama Ummu Sulaim, ibunda dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Yang kedua adalah Ummu Haram, khalahnya Anas bin Malik, bibi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian idzakhala alaina, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk ke dalam rumah kami, yakni rumah Anas bin Malik. Faqala lana, ketika Nabi alaihi salatu wasallam sudah berada di dalam rumah Anas bin Malik, yang di dalamnya ada pula bibi dan umminya, ibu dari Anas bin Malik, faqala lana, beliau mengatakan alaihi salatu wasallam, ala usalli bikum. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan kepada orang-orang yang berada di rumah tersebut, tiga orang, Anas bin Malik, sang ibu dan sang bibi, ala usalli bikum, maukah engkau aku salat di tempat ini? Wa dzaka fi ghairi waqti salatin, dan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menawarkan tawaran tersebut, posisinya bukan pada waktu al-maktubah,
Salat di sini maksudnya salat al-maktubah, salat wajib, bukan pada saat salat wajib. Artinya akan dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kalau Anas ibnu Malik, sang ibu dan sang bibi menerima tawaran dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka yang akan dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah salatun nafilah, salat sunnah di rumah seorang Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu ardah. Yang mana ini akan mengandung faedah-faedah yang sangat banyak, pelajaran-pelajaran penting yang sangat luar biasa. Bagaimana tempat atau rumah seorang Anas bin Malik disolati oleh seorang Nabi yang penuh dan membawa keberkahan-keberkahan yang sangat luar biasa. Wadzalika fi ghairi waqti salatin. Yang akan dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam adalah salat nafilah. Maukah rumah kalian ini aku solati? Aku salat di dalam rumah kalian? Apakah kalian mau? Faqala rajulun minal qaum. Maka tentunya hal ini tidak membutuhkan jawaban. Siapa rumah yang tidak ingin disolati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasti mau. Oleh karenanya perawi di sini langsung mengkisahkan, faqala rajulun minal qaum, ada seorang dari mereka yang bertanya kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah, fa aina ja'ala Anasan minhu? Posisinya Anas ibnu Malik ketika beliau alaihi salatu wassalam salat sunnah di rumahnya Anas bin Malik, posisinya Anas bin Malik di sebelah mana? Ditanyakan langsung kepada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Faqala ja'alahu an yaminihi. Nabi alaihi salatu wassalam menjadikan beliau di sebelah kanannya. Nabi alaihi salatu wassalam memposisikan Anas bin Malik di posisi kanan Nabi alaihi salatu wassalam, di sebelah kanan beliau alaihi salatu wassalam. Artinya ketika awal kali tawaran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bolehkah aku salat di rumah kalian? Tentunya dijawab oleh Anas bin Malik, sang bibi, sang ibu, "Naam ya Rasulullah, silahkan." Maka ketika melaksanakan salat sunnah di hadapan atau di dalam rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah, Anas bin Malik diposisikan di sebelah kanan imam, di sebelah kanan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nanti ini akan bisa memberikan faedah kepada kita tentang hukum fikih. Bagaimana apabila seorang melakukan salat berjamaah tapi hanya satu orang makmum, satu imam, satu makmum. Bagaimana posisi yang benar? Ini ternukil dalam hadis ini. Secara global, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertindak sebagai imam memposisikan al-makmum, dalam hal ini adalah Anas bin Malik, persis di sebelah kanan beliau. Tidak diperintahkan Anas bin Malik mundur sedikit, atau tidak diperintahkan Anas bin Malik di belakang imam, tidak, di samping. Ini posisi yang benar apabila seorang mengerjakan salat berjamaah, satu imam, satu makmum, bersampingan, berdampingan, tanpa ada makmum harus mundur sedikit, tidak. Posisinya persis sejajar. Berbeda nanti kalau imamnya sudah dua. Kalau imamnya sudah dua, kalau makmumnya sudah dua. Kalau makmumnya sudah dua, maka sang makmum yang berada di samping imam tadi ditarik, diberikan isyarat atau diarahkan dan yang semisalnya dari cara-cara yang telah dibahas oleh para fuqaha agar dia mundur sehingga dua orang makmum berada di belakang imam. Ini kalau posisinya mereka tiga orang. Tapi kalau hanya dua orang, satu imam dan satu makmum, maka mereka berada pada posisi yang sejajar, seperti Anas bin Malik yang diposisikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di sebelah kanan beliau. Tsumma shalla bina. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, shalla bina, menjadi imam di rumah kami. Jadi posisinya Anas bin Malik di samping kanan Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian sang ibu dan sang bibi berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di balik hijab. Ini posisinya. Apabila perempuan berada dalam salat berjamaah, memang shaf yang paling baik untuk mereka adalah bahagian belakang. Tidak dekat dengan Anas bin Malik, tidak dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi di belakang sendiri. Tapi masih di dalam rumah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah. Thumma da'alana ahlal baiti bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Kemudian setelah Nabi alaihi salatu wasallam menyelesaikan salat sunnahnya, Nabi alaihi salatu wasallam menutup sebelum beliau keluar beranjak dari rumah Anas bin Malik menuju rumah beliau, pulang ke rumahnya, maka Nabi alaihi salatu wasallam da'alana, mendoakan kami. Ahlal bait,
orang-orang yang berada di dalam rumah mendoakan Anas ibnu Malik, mendoakan sang ibu, mendoakan sang bibi dan penghuni rumah secara umum. Didoakan oleh Nabi SAW dengan doa-doa kebaikan. Bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Doa kebaikan yang berkaitan dengan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Semuanya didoakan oleh Nabi SAW. Apa bentuk doa-doa Nabi SAW? Ternukil dari sebahagian syurahul hadis menunjukkan semua doa tersebut untuk kebaikan penghuni rumah, yakni penghuni Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau, sang bibi, sang ummi, sang ibu dan yang seterusnya dari anak-anak Anas bin Malik nantinya, cucu-cucu beliau semuanya penghuni rumah secara umum mendapatkan doa kebaikan, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Didoakan oleh Nabi SAW yang mana doanya Nabi SAW adalah doa yang mustajabah, doa yang benar-benar akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran bagaimana berkahnya keluarga dari Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu arda yang mendapatkan doa langsung dari beliau alaihi salatu wassalam, dan berkahnya rumah seorang Anas ibnu Malik yang rumahnya langsung disujudi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma da'alana ahlal baiti bikulli khairin min khairid dunya wal akhirah. Faqalat ummi. Setelah Nabi SAW memanjatkan doanya untuk kebaikan-kebaikan penghuni rumah secara umum, kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, maka ibuku mengatakan, ummiku mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, khuwaidimuka ud'ullah lah. Jangan engkau lupa wahai Rasulullah, khususkan doamu untuk seorang yang senantiasa membantumu. Khuwaidimuk maksudnya adalah khadimuka, seorang yang senantiasa membantu hajat-hajat Nabi SAW. Karena hal yang telah kita ketahui bersama, Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu arda adalah seorang yang senantiasa menunaikan hajat Nabi SAW. Dulu ketika di zaman Nabi SAW, beliau ingin buang hajat di tengah gurun pasir, tidak ada toilet seperti sekarang, al-hammamat, WC dan yang semisalnya, maka beliau harus berjalan ke tengah padang pasir, kemudian membawa ember, membawa siter penutup agar aurat beliau terjaga dari pandangan manusia. Maka yang membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa membawa ember berisi air, membawa siter penutup dari aurat beliau, kain untuk menutup nanti di tengah gurun pasir, adalah Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan Anas bin Malik membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam semua hajatnya, baik hajat pribadi beliau sebagai seorang manusia dan hajat beliau sebagai seorang nabi dan rasul ketika menjalani dakwah mengajarkan kalimat tauhid kepada mereka kaum musyrikin. Segala persiapan semuanya disiapkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Maka permintaan sang ibu, ya Rasulullah, jangan engkau lupakan doa khususmu bagi orang yang senantiasa membantumu, yakni bagi putraku. Untuk Anas bin Malik, apa doa khususmu wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, fada'a li bi kulli khairin, kata Anas bin Malik. Maka setelah mendengar permintaan dari ibuku, Nabi alaihi salatu wasallam mendoakan untukku dengan segala bentuk kebaikan. Kana fi akhir du'aihi, dan di akhir dari doa beliau alaihi salatu wassalam, anqal, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan berbagai macam kebaikan untuk Anas bin Malik. Banyak doanya, sama seperti doa yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yang ditujukan untuk penghuni rumah, keluarga besar dari Anas bin Malik. Masuk ke dalamnya sang ibu, masuk ke dalamnya Ummu Haram, sang bibi. Kemudian khusus doa diberikan kepada Anas bin Malik dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, dan di akhir doa tersebut dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, Allahumma akthir malahu, ya Allah perbanyaklah harta benda Anas bin Malik, wa waladahu, dan perbanyaklah anak keturunannya, wa barik lahu, dan berikanlah keberkahan pada dirinya. 3 macam doa yang disampaikan oleh Nabi SAW khusus di akhir doanya kepada Anas bin Malik, di akhir doa beliau alaihi salatu wassalam. Yang pertama, akthir malahu, ya Allah perbanyaklah harta bendanya. Yang kedua, akthir waladahu, perbanyaklah anak keturunannya. Tidak cukup sampai di situ,
Karena berapa banyak dari kaum muslimin dan orang-orang yang terdahulu, pelajaran-pelajaran yang telah kita ambil, luar biasa, hartanya melimpah, tapi tidak ada unsur keberkahan di dalamnya. Anak keturunannya melimpah banyak, tapi tidak ada unsur keberkahan. Oleh karenanya dikaitkan oleh Nabi SAW, ditambahkan oleh Nabi SAW jenis doa yang ketiga, wa barik lahu, dan berkahilah dia. Karena banyaknya harta, banyaknya anak keturunan, tanpa adanya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, la yanfa', tidak akan bermanfaat. Kita semua mengetahui bagaimana kisah Qarun yang hartanya melimpah ruah, gudangnya saja baru kuncinya itu harus 7 orang yang badannya sangat besar mengangkat, saking beratnya, belum isi dari gudang Qarun. Tapi karena tidak ada unsur keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, ditenggelamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada artinya apabila karunia-karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan-kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla tanpa ada keberkahannya. Oleh karenanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menambahkan di akhir doa beliau, wa barik lahu, berikanlah keberkahan padanya ya Allah. Maka ikhwati fillah yar'akumullah, di dalam riwayat yang lain kita bisa melihat bentuk doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau berikan dan ditujukan kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu arda. Hadis yang insyaallah taala akan kita bahas juga di kitab Al-Adabul Mufrad ini, akan tetapi di akhir-akhir pembahasan sebuah bab yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bab man da'a bitulil umur. Bab yang menjelaskan tentang seorang yang berdoa untuk orang lain agar usianya dipanjangkan. Jadi salah satu kebaikan dunia yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dipanjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, ditujukan kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu arda, agar Anas ibnu Malik memiliki usia yang panjang, memiliki umur yang panjang, hidup lama di dunia ini. Hadis yang kata Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu arda, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlal baiti fadakhala yawman fada'a lana faqalat ummu Sulaim khuwaidimuka ala tad'u lah. Sama kisahnya seperti yang tadi, Nabi SAW masuk ke dalam rumah kami, kemudian beliau menawarkan untuk salat, lantas kami terima. Kemudian selesai salat, Nabi SAW mendoakan bagi seluruh penghuni rumah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu warḍah. Maka Ummu Sulaim sang ibu mengatakan, khuwaidumuka ala tad'ulah, orang yang senantiasa membantumu wahai Rasulullah, Anas ibnu Malik, tidakkah engkau khususkan doa untuknya? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma, ya Allah, akthir malahu wa waladahu, perbanyaklah harta bendanya dan anak keturunannya, wa atil hayatahu, tambahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan panjangkanlah usianya, panjangkanlah umurnya, waghfir lahu, dan ampunilah dia ya Allah dari dosa-dosa yang telah dikerjakan. Fada'ali bithalas, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untukku, kata Anas bin Malik, dengan 3 perkara, yaitu harta yang melimpah, anak keturunan yang banyak, usia yang panjang. 3 perkara. Kemudian kata Anas bin Malik, faqad dafantu mi'ata wa thalath, semasa hidupku aku telah menguburkan 103 dari anak keturunanku. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah memiliki keturunan paling tidaknya 103 orang, yang mereka semua wafat terlebih dahulu sebelum Anas bin Malik. Anas bin Malik memiliki umur yang panjang sekali, nanti akan disebutkan. Sampai aku malu berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala, saking panjangnya usia, lamanya aku hidup di dunia ini. 103, bayangkan. Yang mana dijelaskan oleh para ulama al-hadis, 103 ini bukan semuanya anak dari Anas bin Malik. Masuk ke dalam makna al-walad, masuk ke dalam makna anak keturunan adalah cucu-cucu dari Anas bin Malik. Jadi masuk juga cucunya Anas bin Malik dikuburkan oleh sang kakek. Saking panjangnya usianya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu arda. 103 Anas bin Malik sendiri yang menguburkan dengan tangan beliau yang mulia radhiyallahu taala anhu arda. Terkabul doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendapati anak keturunan yang banyak. Wa anni thamarati litut'am fi sanah marrataini wa anni, atau wa inna thamarati latut'ima fi sanati marrataini.
dan aku memiliki kebun. Kata beliau, aku memiliki kebun yang mana kebunku itu bisa dalam 1 tahun 2 kali, 3 kali, 4 kali panen. Terus mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk panen. Berbeda dengan keumuman. Biasanya setahun sekali, bahkan 2 tahun hanya sekali. Tapi setahun bisa berkali-kali panen. Karena terkabulnya doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat sahihah yang lainnya dinukilkan bahwa Anas ibnu Malik merupakan aghnal qaum, seorang yang paling kaya di kalangan Al-Ansar. Jadi sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum terbagi menjadi 2 seperti yang kita ketahui, dari kalangan Muhajirin yang mereka ikut hijrah kepada Nabi alaihi salatu wasallam dari kota Mekah ke kota Al-Madinah, dan yang kedua dari kalangan Al-Ansar, yakni muqimin Al-Madinah, orang-orang yang tetap tinggal di kota Al-Madinah yang mereka menyambut kaum Muhajirin. Dari kalangan Ansar yang paling kaya adalah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu arba, karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa nabinya alaihi salatu wassalam, aktsir malahu, perbanyaklah harta bendanya ya Allah. Bayangkan, doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tertolak, tidak mungkin tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita seorang muslim saja pasti akan diijabah, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan model ijabah yang telah kita ketahui. Apakah di dunia ini akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin Allah nanti tangguhkan sampai nanti di akhirat kelak. Tidak ada doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang yang paling mulia, seorang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam yang mensifati diri beliau, inni la atqakum lillah wa akhsyakum lah, aku adalah orang yang paling bertakwa dan paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala di antara kalian. Maka diijabah doa seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditujukan kepada Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian yang ketiga, kata Anas ibnu Malik, wa talat hayati, panjang sekali usiaku, hatta istahyaitu minan nas, sampai aku malu berjalan di bumi Allah, aku malu dilihat orang lain. Anas ibnu Malik masih hidup. Anas ibnu Malik masih hidup. Beliau mendapati deretan tabi'in, bahkan ternukil dari sebagian riwayat beliau masih mendapati zamannya atba' tabi'in. Saking panjangnya usia Anas bin Malik yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diijabah doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka 3 perkara ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anaknya banyak, hartanya melimpah, usianya panjang luar biasa. Masya Allah tabarakallah. Sisa 1 dalam doa ini, kata Anas bin Malik, wa arju al-maghfirata. Doa keempat yang dipanjatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar senantiasa Anas bin Malik mendapatkan al-maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Maka karena beliau belum meninggal dalam meriwayatkan hadis ini, maka beliau mengatakan arju al-maghfirah, aku mengharapkan semoga Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan doa Nabi alaihi salatu wasallam yang keempat, yaitu aku mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita harus meyakini doa keempat yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Anas bin Malik pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Anas bin Malik salah satu dari deretan ahlul jannah, salah satu dari deretan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin seorang ahlul jannah tanpa ada maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Anas bin Malik sebagai seorang yang senantiasa mendampingi Nabi, membantu Nabi, mewakili Nabi alaihi salatu wasallam dimanapun keadaan beliau, hajat-hajat beliau. Kemudian beliau masuk ke deretan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, masuk ke dalam deretan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar." Masuk deretan kaum Ansar di dalam ayat tersebut. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlul jannah. Anas bin Malik pun mendapatkan maghfirah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini kita mengetahui 4 doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada Anas bin Malik, semuanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Yang berkaitan dengan hal ini, ikhwati fillah yarhakumullah, pada doa yang ada di hadapan kita, pada hadis yang ke-88 dari apa yang telah kita bacakan riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Sama, Allah Subhanahu wa taala memperbanyak
mal, harta dari Anas bin Malik, begitu pula walad, anak keturunan dari Anas bin Malik. Dan doa yang ketiga yang dikabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam atau yang dipanjatkan oleh beliau, wa barik lahu, berilah keberkahan kepada Anas bin Malik. Dan ini pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan demi keberkahan terlihat dari sirah perjalanan hidup seorang Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardah. Sekian banyak murid-murid beliau, murid-murid Anas bin Malik yang menjadi ulama besar, kibarut tabi'in, semuanya mengambil periwayatan langsung dari Anas bin Malik, yang tidak ada jarak antara kibar tabi'in dengan Nabi alaihi salatu wasallam kecuali Anas bin Malik, satu orang. Sanad-sanad yang tinggi, periwayatan-periwayatan yang sahihah yang diberikan oleh Anas bin Malik kepada murid-murid beliau radhiyallahu taala anhu arda rahimahumullahu jami'an. Ikhwati fillah yarhakumullah, dari riwayat ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran atau beberapa faedah penting. Di antaranya seperti apa yang telah disebutkan oleh Syekhuna Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan di antara faedah yang bisa kita ambil adalah rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ummati umuman wa bi ashabihi dzukuran wa inathan khususan. Faedah yang pertama yang bisa kita ambil adalah rahmahnya, kasih sayangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam kepada siapa? Bil ummati umuman, kepada seluruh umat beliau. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam di sekian banyak hadisnya mengkhawatirkan keadaan kita. Ummati, ummati, umatku, umatku. Mereka atau Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak rela apabila umat-umat beliau yang banyak ini menjadi ahlun nar. Ingin diselamatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam umat beliau secara menyeluruh, tapi umatnya yang ngeyel, tidak mau mendengar petuah Nabi, tidak mau mendengar wejangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak mau menjawab apa yang ada di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam dari perintah-perintah dan ketaatan-ketaatan yang harus diberikan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Beliau alaihi salatu wassalam rahmah sekali, sangat sayang sekali kepada seluruh umat beliau. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan di dalam hadis yang sahih, kullu ummati, bayangkan semua umat beliau tanpa terkecuali, kullu ummati, semua umatku yadkhulunal jannah, akan masuk ke dalam al-jannah tanpa terkecuali. Syafaqahnya, rahmahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wassalam tidak berhenti sampai di situ. Kita kalau mempelajari hadis Nabi jangan setengah-setengah, harus kita pelajari secara kafah, menyeluruh. Begitu pula kita dalam berakidah, begitu pula kita dalam bermanhaj, begitu pula kita dalam memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, jangan separuh-separuh, setengah-setengah. Yang menurut hawa nafsu kita baik, sesuai dengan amalan-amalan kita, sesuai dengan akidah-akidah kita terima. Tapi yang kira-kira menjadi bumerang untuk kita, akan menjadi sesuatu yang tidak layak untuk kita ketahui, tidak kita sebarkan, disembunyikan. Enggak boleh, kita harus menjadi seorang yang adil, harus menjadi seorang yang berislam dengan cara yang kafah. Apapun doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampaikan. Apapun akidah beliau, sampaikan. Apapun manhaj beliau, sampaikan. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah apa contohnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang rahmah. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang bersama orang kafir pun, tetangga beliau Yahudi, dikunjungi ketika sakit. Mana kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya? Kenapa disembunyikan? Wahai du'at ad-dhalal, kenapa disembunyikan kisah-kisah Nabi alaihi salatu wasallam yang mencela kaum Khawarij, yang mengatakan kaum Murji'ah majus hadhil ummah? Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Murji'ah itu majusinya umat ini. Kemana sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membantah kebatilan, yang menjelek-jelekkan kaum Khawarij, yang menjelek-jelekkan Dzul Khuwaisirah? Kenapa disembunyikan dari kaum muslimin? Ini menunjukkan ketidakadilan yang berkaitan dengan bisyarah, kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah beliau untuk senantiasa bersatu, perintah beliau untuk senantiasa berkumpul, perintah beliau kullu ummati yadkhulunal jannah, semua umatku akan masuk ke dalam surga, dinukilkan. Tidak diteruskan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi alaihi salatu wasallam secara sempurna? Hanya nukilkan. Jujurlah dalam mengemban dakwah ini. Jangan kalian jadikan umat-umat muslimin sebagai mereka yang mudah untuk dibolak-balikkan pemahamannya.
beban dakwah, amanah dakwah al-Islam berat, wahai para duat. Tidak mungkin kita permainkan akal-akal muslimin yang mereka akan mendengar, mengamalkan apa yang disampaikan tersebut. Maka harus jujur di dalam menyampaikan, membawa risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan disembunyikan. Sampaikan juga kepada kaum muslimin, kepada umat al-Islam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghajar, meninggalkan, tidak salam kepada beberapa sahabat beliau. Sampaikan kisah bagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardah tidak senang kepada beberapa dari anak beliau yang mengingkari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kepada umat bagaimana Abdullah bin Mas'ud menghentakkan kakinya, mencaci maki, menjelek-jelekkan mereka kaum Khawarij yang membuat kebid'ahan, padahal jarak antara wafatnya Nabi dengan kebid'ahan yang dilakukan di zaman tersebut sangatlah dekat. Sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Balla, masih ada bekas-bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam, pakaian beliau belum terlalu kering. Masih ada bekas-bekas keringat Rasul sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. Sementara kalian sudah melakukan kebid'ahan ini." Abdullah bin Mas'ud mendapati orang-orang yang mencoba untuk berbuat perkara-perkara yang baru di dalam al-Islam. Mereka bertahlil dengan 1000 kali, dengan 100 kali, bertahmid dengan 100 kali, 1000 kali, dengan menggunakan batu. Disusun batunya sampai 100, disusun batunya sampai 1000. Ma nuridu illa khairan. Tidak ada yang kami inginkan kecuali kebaikan. Pengingkaran yang keras dari Abdullah bin Mas'ud. Kemana hadis yang seperti ini? Kenapa tidak pernah kalian nukilkan? Rahmah Nabi SAW, na'am, beliau adalah seorang yang sangat rahmah, sangat sayang kepada umatnya. Oleh karenanya beliau mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah, seluruh umatku akan masuk ke dalam surga, illa man aba, kecuali yang enggan. Man ya aba ya Rasulullah? Bingung para sahabat, siapa yang tidak ingin masuk ke dalam surga wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan hadis ini secara menyeluruh. Jangan disangka bahwa berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang kasar. Oh, berarti Nabi alaihi salatu wasallam orang yang suka mencela, orang yang kaku dan yang seterusnya. A'udzubillahi minadh dhalali wal hawa. Oleh karenanya kita harus mengambil agama Islam, mengambil ajaran Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam kafatan, secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu adalah sikap dari mereka ahlul bid'ah wal hawa. Setengah-setengah. Yang sesuai dengan hawa nafsunya, ayo dinukilkan. Yang tidak sesuai, tutupi. Hindarkan muslimin dari hadis-hadis yang mungkin bisa membongkar kebid'ahan dan kesesatan mereka. Ini artinya seorang dai yang demikian tidak amanah dalam menjalankan amanah dakwah. Dia telah berkhianat dari risalah yang telah dia bawa, dari emban amanah yang telah dia jalani. Kemudian yang disebutkan oleh Syekh Zaid Ibn Muhammad Al-Madkhali alaihi rahmatullah, rahmatun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil ummati umuman, rahmahnya Nabi kepada umat ini secara umum, wa bi ashabihi dzukuran wa inasan khususan, dan terlebih khusus rahmahnya beliau nampak dari hadis ini ketika beliau menyayangi, memiliki sifat kasih sayang yang sangat luar biasa kepada sahabat-sahabat beliau, dzukuran wa inasan, baik dari kalangan laki-laki as-sahabah ataukah dari kalangan wanita as-sahabiyah. Semuanya sama, rata, disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dididik, ditarbiyah oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan pendidikan Islami, dengan pendidikan yang hak, yang benar-benar di bawah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, di bawah bimbingan dari Allah Azza wa Jalla. Wa dzalika annahu shalla bi ahli hadzal bait salatan nafilatan litakuna barakatan alaihim wa rahmatan bihim. Yang mana dari hadis ini, faedah ini bisa kita ambil ketika kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat kepada atau salat di dalam rumah Anas ibnu Malik radhiyallahu taala anhu arda, yang di dalamnya terdapat sang ibu dan sang bibi yang mereka berdua adalah sahabiyah, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam dari kalangan wanita, Ummu Sulaim dan Ummu Haram radhiyallahu taala anhuma. Juga mereka bahagian dari ahlul jannah,
Kenapa Nabi alaihi salatu wasallam salat di dalam rumah Anas ibnu Malik? Litakuna barakatan alaihim, agar mereka mendapatkan keberkahan dari Allah azza wa jalla, wa rahmatan bihim. Dan Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang yang sangat menyayangi Anas ibnu Malik dan keluarga beliau radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini faedah yang pertama, rahmahnya Nabi yang sangat nampak dari hadis ini. Faedah yang kedua, kata Syekh Zaid bin Muhammad al-Madkhali alaihi rahmatullah, yu'khadhu minhu, kita bisa ambil faedah dari hadis ini, annal mu'mina yuhibbu li ikhwanihi al-mu'minina wal mu'minat ma yuhibbuhu li nafsihi min khairai ad-dunya wal akhirah. Bahwasanya seorang mukmin dia harus mencintai saudaranya, baik dari kalangan mukminin walaupun dari kalangan mukminat, begitu pula dari kalangan mukminat, ma yuhibbuhu li nafsihi, apa yang dia cintai untuk dirinya. Jadi dia mencintai mukminin wal mukminat, mencintai kaum muslimin wal muslimat secara umum, sama seperti kecintaan dia kepada dirinya. Persis. Dia menginginkan bahwa dirinya berjalan di atas thariqul haq. Dia menginginkan agar dirinya terus berada di atas istiqamah di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kesempurnaan iman seorang muslim, dia menginginkan kaum muslimin yang lainnya, muslimat yang lainnya juga berada di atas jalur keistiqamahan terus tanpa terhambat. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah menjelaskan kepada kita bahwasanya Ahlus Sunnati wal Jamaah arhamun nasi bil khalq. Ahlus Sunnati wal Jamaah ini, da'watus salafiyah, adalah arhamun nasi bil khalqi, kelompok yang paling memiliki sikap rahmah kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang sunni salafi tidak akan rela saudaranya melakukan kebid'ahan, apalagi wal'iyadzubillah kesyirikan. Seorang sunni salafi tidak akan rela melihat saudaranya terjatuh di dalam kemaksiatan, terjatuh di dalam kubangan syubhat wasyahawat. Tidak akan mungkin rela seorang sunni salafi. Apa yang dia kerjakan? Menasihati. Karena dia telah mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama ini hakikatnya adalah nasihat, 3 kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga yang namanya munasahah dalam perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh yang sangat banyak sekali dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Itulah yang diambil oleh Ahlus Sunnah. Karena Ahlus Sunnati wal Jamaah yang mereka menisbahkan diri mereka kepada as-salafiyah, ikut dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut dalam metode Rasul alaihi salatu wasallam dalam mempelajari, menjalani al-Islam, tidak akan keluar dari 2 kaidah yang sangat penting. Yang pertama bayanul haq, yang kedua raddul batil. Dan ini apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bayanul haq, senantiasa menjelaskan kebenaran, disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga salat 5 waktu, untuk senantiasa mengerjakan puasa Ramadan di bulan Ramadan, untuk menunaikan zakat fitrah, untuk berhaji bagi yang mampu, terus untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mentakwilkan sifat-sifat Allah. Terus diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Ini sisi yang pertama. Jangan lupa sisi yang kedua, raddul batil. Membantah kebatilan, meluruskan kesalahpahaman yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kebatilan-kebatilan tersebut tidak didiami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi oleh para sahabat, apalagi oleh para tabi'in. Mereka mengikuti bagaimana metode Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kata Syekhul Islam, arhamun nasi bil khalq. Ketika makhluk Allah, hamba Allah Subhanahu wa taala terjatuh di dalam kubangan kebid'ahan, ahlul haq, ahlus sunnah tidak akan diam, akan menjelaskan raddul batil, akan menjelaskan ini kebid'ahan wahai saudaraku. Kalau kamu melakukannya hanya keletihan, capek yang kamu dapatkan, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Loh kok tahu? Ini kan perkara gaib. Ini yang mengabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amil amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Bukan kita yang istilahnya mengetahui ilmu gaib. Kok tahu amalan soleh mauludan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Sabda Nabi, bukan karena kita mengetahui ilmu gaib. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang tidak pernah kami kerjakan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini umum, perkara agama yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, fahuwa raddun ay mardudun, maka amalan tersebut tertolak, tidak akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, hanya letih yang didapatkan, atau mungkin dari sebahagian pihak boros mengeluarkan sekian puluh juta untuk merayakan maulidan tersebut. A'udzubillahi minadh dhalali wal hawa. Maka apabila Ahlus Sunnati wal Jamaah menjelaskan kebatilan yang ada di sisi mereka, mereka adalah orang-orang yang rahmah, sayang kepada saudara-saudaranya se-muslim, cinta kepada saudara-saudaranya se-muslim, tidak ingin saudara-saudaranya se-muslim menghambur-hamburkan harta yang tidak ada artinya. Mungkin puluhan juta tadi bisa dia berikan untuk fakir miskin, al-aitam, anak-anak yatim, disedekahkan, lebih banyak pahalanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayanul haq wa raddul batil, dua kaidah yang tidak akan mungkin lepas dari perjalanan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya menjelaskan kebenaran, keutamaan salat berjamaah, keutamaan salat subuh, keutamaan bersedekah, terus fadailul a'mal disampaikan. Pentingnya kita khuruj, berdakwah dan yang seterusnya, terus keutamaan-keutamaan. Mana raddul batil? Menjelaskan kemungkaran, menjelaskan kebatilan, menjelaskan kebid'ahan, menjelaskan kesyirikan, kemana? Ini semua bahagian dari dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Nabi alaihi wasallam berapa banyak patung-patung yang dimusnahkan oleh beliau, yang dihancurkan oleh beliau. Bahkan wasiat kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda khusus. Jangan engkau dapati wahai Ali patung kecuali engkau penggal, hancurkan. Ini raddul batil, mengubah kesyirikan kepada cahaya sunnah. Inilah ajaran Nabi SAW. Kenapa hal itu dilakukan? Karena Nabi cinta kepada umat beliau, karena ahlu sunnah cinta kepada muslimin. Tidak rela kaum muslimin mendapatkan apa yang mereka dapati dari unsur-unsur kebid'ahan. Ayo berjalan di atas al-haq, berjalan di atas Al-Quran, berjalan di atas sunnah. Dari sini bukan kesimpulan yang bisa diambil berarti ahlus sunnah, berarti salafiyin menganggap dirinya adalah orang yang paling benar, yang pasti masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini kadzab, ini tuduhan dusta dari seorang yang pendusta. Tidak ada seorang sunni salafi yang mengatakan dirinya pasti saya masuk ke dalam surga, dan yang ikut kelompok saya pasti masuk ke dalam al-jannah. Mustahil, tidak akan mungkin. Sekelas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi panutan kita, beliau masih berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Ini Nabi alaihi salatu wasallam. Siapa kita? Siapa salafiyin yang kata mereka Wahabiyah, menganggap diri mereka akan masuk ke dalam surga pasti dan pasti? A'udzubillahi minadh dhalali wal hawa. Hati-hati dari tuduhan-tuduhan yang seperti ini. Jangan dibahas haditsul iftiraq, perpecahan umat ini menjadi 73 golongan, yang benar atau yang selamat hanya satu golongan, berarti kalian langsung menghukumi, oh berarti ahlus sunnah yang katanya satu golongan, yang firqatun najiyah, yang selamat, yang akan ditolong, berarti mereka saja yang masuk ke dalam surga. Selain ahlus sunnah, selain wahabi, selain salafi akan masuk ke dalam neraka. Pahamilah hadis ini dengan benar wahai saudaraku. Jangan kalian diliputi dengan amarah, kedengkian, hasad, baru kalian menghukumi, oh ini wahabi, ini ajarannya ahlus sunnah, ini ajarannya salafi, memecah belah umat. A'udzubillah minadh dhalali wal hawa. Ikhwati fillah yara'akumullah. Di antara faedah hadis ini yang luar biasa disebutkan oleh Syekhuna Zaid ibn Muhammad al-Madkhali hafi alaihi rahmatullah, bagaimana seorang muslim mencintai muslim yang lainnya. Nabi alaihi salatu wasallam mencintai Anas bin Malik, Nabi alaihissalatu wassalam mencintai Abu Hurairah, Nabi alaihissalatu wassalam mencintai deretan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum secara menyeluruh tanpa terkecuali. Maka begitu pula kita sebagai umat beliau mencintai muslimin sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mencintai umat beliau alaihissalatu wassalam. Faedah ketiga yang terakhir yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah atau alaihi rahmatullah, yu'khadhu minhu at-ta'limu lil khalqi wa annahu afdalul a'mal allati yataqarrabu biha al-'abdu ila Allah. Faedah terakhir yang bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini
adalah bagaimana dari hadis ini kita bisa mendapat pelajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau berikan kepada al-khalq, yang beliau berikan kepada makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran yang disampaikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, atau pelajaran yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada seluruh hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajaran pentingnya? Bagaimana seorang muslim harus memiliki sikap yang sangat-sangat baik kepada orang-orang yang berada di sekitarnya. Apalagi seorang, kalau bahasa kasarannya, majikan dengan orang yang di bawahnya. Nabi alaihi salatu wassalam seorang sayyid. Dalam hal ini beliau majikan. Sementara Anas bin Malik seorang yang senantiasa membantu. Tidak pantas untuk kita ucapkan sebagai pembantu. La, Anas bin Malik bukan pembantu, orang yang senantiasa membantu hajat Nabi alaihi salatu wassalam. Karena kalau pembantu kesannya konotasinya negatif. Kita tidak boleh menyifati seorang sahabat ahlul jannah dengan sifat-sifat yang kurang pantas. Orang yang senantiasa membantu Nabi alaihi salatu wassalam dalam setiap hajatnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam seorang sayyid, bukan orang yang lantas menyombongkan dirinya. Ayo kerjakan ini Anas bin Malik, ayo Anas, langsung diperintah begitu saja. Tidak. Majikan datang ke rumahnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahnya Anas bin Malik. Ada yang demikian? Ada yang seperti ini? Ada yang demikian di zaman sekarang? Sulit. Banyaknya seorang majikan, seorang atasan, seorang bos, seorang direktur ingin dipuji, ingin mendapatkan kehormatan. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak mengajarkan hal itu kepada kita. Ini faedah yang sangat penting yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Ada beberapa faedah yang lainnya insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab pada pertemuan kali ini. Afwan, berapakah istri Anas ibnu Malik? Tolong jawabannya, jazakumullahu khairan. Wallahu a'lam. Ana enggak tahu, belum pernah membaca sirah secara rinci yang menunjukkan bahwa istri Anas bin Malik sekian. Wallahu a'lam. Apabila ada yang tahu bisa diberikan faedahnya kepada saya. Bismillah, afwan, mohon nasihatnya untuk istri yang tidak mau mendengar nasihat suaminya. Kalau dinasihati suka membantah. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Nasihatnya secara umum kepada para zaujat agar senantiasa taat kepada al-azwaj, kepada para suami, selama perintah suami tidak keluar dari jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hendaknya seorang istri mengetahui makanatun aliyah, kedudukan yang sangat tinggi yang dimiliki oleh seorang suami, yang mana telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam menasihati seorang wanita. Lihatlah keadaan engkau, yakni sebagai istri, terhadap suamimu. Fa innahu, karena suami itu naruki au jannatuki, akan bisa menentukan. Suami ini akan menjadi imtihan, suami ini akan menjadi ujian bagi sang istri. Apakah dengan ujian tersebut dia bisa lolos? Dia bisa lulus. Apabila dia lulus dari ujian tersebut, dia akan masuk ke dalam al-jannah, ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dia tidak lulus ujian yang berkaitan dengan az-zauj, suami tersebut, dia akan masuk ke dalam an-nar. Karena pilihannya dua. Suami itu akan menjadi kunci neraka bagi seorang istri, wal iyadzu billah, dan juga menjadi kunci surga. Bersamaan dengan itu sama. Kuncinya sama. Semuanya sama di suami. Kunci neraka ada di suami, kunci surga pun ada di suami. Jadi lihatlah kepada para istri, bagaimana kalian ingin mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, lakukanlah sebagaimana para sahabiah atau para ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga-keluarga Nabi, Aisyah dan yang lainnya. Pelajarilah bagaimana mereka semua bermuamalah dengan suami beliau, yakni Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sekaligus menasihati para azwaj, para suami yang mungkin memiliki sikap yang kasar kepada para istri, suka membentak. Karena menasihati, kalau seperti yang ada di dalam soal, menasihati itu bukan artinya membentak dengan kasar dan yang seterusnya. Pelajari pula bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri beliau.
khairukum khairukum li ahli, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, yakni bukan keluarga besar, tapi keluarga di sini maksudnya adalah istri. Lafaz yang ma'ruf di tengah bangsa Arab, ahl itu artinya istri. Kalaupun kita terjemahkan secara letterlek, ahl itu keluarga. Kita punya keluarga paman, kita punya keluarga bibi, kita punya keluarga kakek dan yang seterusnya. Bukan itu dalam hadis ini. Khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah yang sebaik-baik dengan istrinya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan istri-istrinya. Ahl di sini maksudnya adalah az-zaujat, yaitu para istri. Wa ana khairukum li ahli, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dan aku adalah orang yang paling baik berhubungan dengan istriku. Muamalah beliau alaihi salatu wasallam dengan Aisyah dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam yang lainnya ternukil dari sejarah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istri atau keluarga-keluarga beliau. Wallahu a'lamu bishawab. Jadi dua pihak, suami dan istri, saling melengkapi dan saling mempelajari bagaimana rumah tangga yang sangat harmonis yang ada di sisi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan istri-istri beliau. Sehingga apabila seorang suami menuntut istrinya untuk senantiasa taat, maka seorang suami pun harus mengetahui dia pun memiliki kewajiban-kewajiban yang telah dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada para istri beliau. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, mohon nasihatnya untuk orang yang sudah mengenal sunnah namun bermudah-mudahan meninggalkan thalabul ilmi dengan alasan kerja dari pagi sampai tengah malam karena bekerja lembur. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang berkaitan dengan keutamaan ilmu syar'i telah ma'ruf biidznillah taala di tengah-tengah kita. Apalagi ilmu syar'i inilah yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jalan seorang muslim menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita ingin menjadi deretan dari ahlul jannah, apalagi kita berkeinginan untuk bersama Nabi alaihi salatu wasallam di al-jannah, di surganya Allah Subhanahu wa taala, maka jalan pintas yang terbaik adalah thalabul ilmi. Sementara ma'isyah, satu sisi kita harus kerjakan, kita merupakan itu adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh para suami, akan tetapi jangan sampai menjadikan lupa dengan tujuan utama kita, yaitu al-akhirah. Hendaknya kita memiliki sikap seperti yang disebutkan oleh para ulama kita, saddidu qarib, tetap menjalani thalabul ilm semampu kita. Apabila kita bekerja mungkin tidak membiarkan telinga-telinga kita mendengar kisah-kisah yang enggak ada faedahnya. Dengarkan majelis-majelis yang mungkin bisa disampaikan melalui MP3, audio dan yang seterusnya. Rekaman-rekaman banyak sekarang alhamdulillah, karena thalabul ilmi bisa dilakukan dengan cara apapun. Membaca majalah yang memberikan faedah-faedah ilmiah kepada kita dan yang seterusnya. Apabila ada kesempatan untuk dan harus disempatkan untuk berthalabul ilm, mendatangi majelis-majelis ilmu, tentu itu menjadi sesuatu yang afdal, yang lebih utama apabila dibandingkan dengan hanya mendengarkan audio-audio tersebut. Karena paling tidaknya mereka yang hadir di majelis ilmu seperti ini akan dinaungi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. 4 keutamaan yang telah kita ketahui bersama, mereka akan mendapatkan ketenangan yang hakiki, mereka akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun dekat kepada mereka dan nama-nama mereka akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit sana. Siapa yang tidak ingin mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, yang hanya dengan waktu setengah jam, 1 jam setengah dia duduk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Wallahu a'lamu bishawab. Sehingga kita bisa menjadi seorang penuntut ilmu yang hakiki. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.